artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki bulan yang baru. Kita percaya kasih Tuhan juga baru dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Umat yang penuh harapan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan, kami rindu untuk datang kepadamu membawa penyembahan kami Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh tiada duanya. Kami rindu memberikan hidup kami, persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selain kasih-Mu.
kasih-Nya besar bagi hidup kita. Haleluya. Terima kasih, kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama-Nya. Kita tinggalkan semua beban kita, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh besar, kami kagum akan.
luar kasih setianya. Sebab Dia Allah yang mau menerima kita apa adanya. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah Yesus. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau berikan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia layak terima segala pujian dari hidup kita, Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh serukan Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Sorak-sorai sukacita dari Allah kita. Haleluya. Saudara yang menerima sukacita dari surga, mari sama-sama kita katakan amin. Saya percaya sukacita surga turun bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita terima yang dari Tuhan. Kita mau agungkan namanya, sebab Dia curahkan sukacitanya bagi kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersuka cita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Mari jemaat saja nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Lebih semangat lagi. Takkan patah semangatku, Yes. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Takkan hilang kekuatanku Tuhan. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang benar atas hidup kita. Dia gunung batu kekuatan. Haleluya. Dia kota benteng dalam hidup kita. Untuk apa kita ragu dan takut? Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah bersatu hati untuk memuji muliakan nama-Mu. Bila apa yang kami pujikan, kami muliakan, itu semuanya boleh menjadi hidup harum dari hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila persembahan ini Engkau berikan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih
terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Tuhan. Kau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus di dalam ibadah pagi ini. Dan kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan semua jemaat duduk tenang, buka pikiran, buka hati untuk menerima firman Tuhan. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, shalom, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Baik-baik semuanya ya. Pastinya pasti di dalam Tuhan pasti baik ya, nggak ada yang buruk. Haleluya. Renungan firman Tuhan bulan September tahun 2025 ini temanya ialah God Wake Up Call. Ya, kalau ini ya Tuhan yang membangunkan kita ya. Ya, kita seperti yang kalau kita bermalam di sebuah hotel ya, kita kalau pagi-pagi mau bangun pagi, kalau kita khawatir kalau tidak bisa bangun pagi, kita titip sama reception ya supaya kita diberi morning call atau wake up call ya. Jadi telepon kita bisa bunyi ya, tweet gimana, krik ya, supaya kita bangun gitu loh. Tapi ini Tuhan sendiri yang membangunkan kita ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mau mendengarkannya dan segera bangun. Di firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Dia tidak mengatakan bangunlah. Ya. Kita tambah tidur ya. Kalau kita pagi-pagi dibangunkan itu bangunlah. Oh, enak tambah tidur, ngerangkul guling tidur ya. Kalau bangunlah, langsung cekekal kita bangun ya. Karena sedikit kaget juga ya. Itu. Tapi ya ini perintah ini ya. Kalau ada belakangnya ada la-la-la-nya ini berarti perintah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Ini kata-kata perintah. Dan kita harus mentaati perintah-perintah daripada Tuhan. Ini kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita anak-anak setan ya nggak usah mendengarkan perintah-perintahnya. Tapi karena kita anak-anak Tuhan ya kita harus mendengarkan perintah-perintahnya. Gitu ya. Yesus seringkali menggunakan simbolisme untuk menyampaikan pesan-pesan kerohaniannya. Ya kita mulai bahas tentang Yohanes 5 ayat 8 ini ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa sih arti dari bangunlah? Ya, yaitu bangkit dari keputusasaan. Perintah ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk bangkit dari keputusasaan, kesedihan, dan kelemahan. Nah, ini. Keputusasaan, kesedihan, kelemahan ini membuat kita menjadi lemah. Sehingga kita ogah-ogahan untuk mau bangkit. Dan disitulah Tuhan panggil kita, berseru dia kepada kita, bangunlah. Ya. Sehingga kita segera bangun untuk kita punya semangat ya. Kadang-kadang kita kalau terlalu capek ya, kadang-kadang kita sudah tidur semalaman, tapi mau bangun pagi itu rasanya abot ya. Untuk mengangkat badan ini abot ya. Miring sana, miring sini, masih belum bisa bangun kadang-kadang ya. Apalagi kalau kita punya tubuh yang gemuk ya. Saya punya rekan itu tubuhnya gemuk sekali. Waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya masuk ke kamarnya, dia masih tidur baru bangun. Dan mau bangun itu nggak bisa ya. Gulang-guling, tidak bisa bangun dia. Karena buduknya bulat ya, bulat sekali ya. Jadi mau bangun gini itu tidak bisa. Ya, jadi dia harus minggir dulu di ranjangnya itu, baru dia turunkan kakinya, baru bisa bangun. Tapi tidak bisa dia bangunkan tubuhnya sendiri karena terlalu gemuk gitu loh. Ya, saya sendiri ketawa, kamu gak bisa bangun ya. Ayo, jadi karena big sekali ya. Jadi ini, tapi Tuhan perintahkan bangunlah. Nah, kita harus berusaha bangun. Kita
bangun, kata kita ya dalam situasi dunia yang saat ini nggak baik ini ya. Kalau kita terus terpuruk di dalam kesedihan, ya keputusasaan, ya apa ini pekerjaan kok gini ya, stagnan saja ya. Padahal kita harus membiayai anak sekolah, kita harus biaya rumah tangga dan banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada pemasukannya minim sekali. Nah ini membuat kita nggak semangat, ya kita menjadi lemah, nggak semangat, loyo, ya, dan disinilah kita butuh Tuhan. Ya, disitulah pagi-pagi hari Tuhan sudah katakan pada kita, bangunlah. Sehingga kita segera bangun, kita semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi bersama Yesus, kita pasti bisa. Haleluya. Ya. Bersama Yesus kita semua beres kabeh. Ya. Tidak ada yang tidak beres bersama Yesus. Jadi kita mempunyai semangat yang luar biasa bersama Yesus. Kata itu dia serukan, bangunlah. Ya. Dan angkatlah tilammu. Ya. Mulai suatu perjalanan spiritual. Ya. Panggilan ini untuk memulai perjalanan spiritual. Meninggalkan zona nyaman menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Tilam itu seolah-olah zona nyaman kita. Ya. Kita harus tinggalkan zona nyaman itu. Ya. Kita kadang-kadang terbuai ya. Kadang-kadang kita tidak kerja, tidak apa-apa. Karena ada bantuan-bantuan dari luar. Ya. Ada saudara kita yang kaya, yang setiap hari bantu kita. Ya, transfer uang ke kita. Sehingga kita malas-malas untuk kerja. Buat apa kerja? Setiap bulan aku dapat uang kok. Nah, itu. Ya, bantuan itu bukan merupakan semangat bagi kita, tapi meloyokan kita. Ya. Membuat kita nggak semangat. Ayo mau kerja, soro-soro. Tiap bulan lu dia transfer berapa jut kepada kita. Ya, dia memang kaya. Dia memang. Nah, apakah engkau tidak mikirkan dia itu kerja keras untuk membantu engkau, tapi engkau malah lese-lese, malah enak-enakan gitu loh. Ya, jadi itu membuat kita nggak semangat sehingga kita selalu, nah ini tilam ini adalah zona nyaman kita. Ya, kalau kita tidur di tilam, nah itu sudah bleksek kadang-kadang ya, walaupun hanya tilam ya, tapi nah ini tinggalkan zona nyamanmu itu, keluar dari zona nyamanmu itu, ayo bekerja. Ya, bekerja keras. Ya, aku mau bekerja, aku mau kaya, aku mau sehat, aku mau kuat. Ya, serukan itu setiap hari. Ya, bukan kaya terus kita mau berfoya-foya dengan kekayaan kita, tapi kita dengan kekayaan kita bisa bantu orang yang kekurangan. Kita bisa menjadi saluran berkat. Ya, untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, begitu loh. Jadi angkatlah tilammu, ya, angkatlah tilammu. Kita tidak butuh tilam lagi, kita tidak butuh zona nyaman itu. Tinggalkan zona nyaman, kita mau lebih lagi di dalam bekerja, di dalam semangat kita lebih lagi. Sehingga kita tinggalkan zona nyaman itu, kita masuk ke dalam kancah peperangan. Ya. Di dalam kerjaan sekarang ini seolah-olah berperang ya. Banyak sekali saingan kerja kita, sehingga pekerjaan kita nggak bisa move on seperti dulu ya. Dan yang ketiga yaitu berjalanlah. Ya. Yaitu berjalan itu mengambil suatu tindakan. Ya. Tindakan kita mulai melangkah satu langkah ini harus kita mengambil tindakan. Ya. Angkat kaki dan melangkah ke depan ini suatu tindakan, suatu kemauan kita. Mau enggak kau melangkah? Apa kau mau diam saja di tempat tidak melangkah? Karena itu berjalan itu kita berusaha mengangkat kaki ini. Kalau kita kaki sakit tuh, dengkul sakit tuh, gak bisa jalan kadang-kadang, ya nyeret gini jalannya ya loh. Tapi nah ini angkatlah, ya jalanlah, ya, harus melangkah kaki ini harus melangkah ya, harus mengangkat kaki dan melangkah satu langkah, dicoba dulu satu langkah ya, kemudian dua langkah dan terus bisa lebih cepat melangkahnya. Ya, berjalanlah. Ya. Perintah ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk mengambil tindakan, bukan hanya berdiam diri dan menjadi lebih proaktif dalam mencapai tujuan. Nah, ini kita akan punya pandangan ke depan. Tujuanmu apa di dalam kehidupan ini? Ya, kemarin ada seorang anak yang mau berangkat sekolah. Ya, kita katakan tujuanmu sekolah apa nanti? Ya, ujung-ujungnya apa? Sekolah selesai harus dengan baik dan kemudian bisa bekerja atau melanjutkan sekolah lagi, ya ada tujuannya gitu loh, ya
Orang tua ini sudah membiayai engkau sekolah, sehingga engkau harus bisa memanfaatkan ini. Jangan membiarkan waktu ini berlalu. Nah, kejar waktu ini supaya nikmati waktu belajarmu ini, supaya engkau menerima pengajaran-pengajaran yang baik di saat ini. Ya, jangan sampai ketinggalan nanti. Ya, itu dan kejar. Ya. Nah ini, ya itu makanya Tuhan perintahkan kita berjalanlah. Ya, jangan diam di tempat, ayo jalan. Ya. Kalau engkau enggak jalan, yang engkau enggak dapatkan sesuatu apa-apa. Ya, kalau diam saja di rumah, ya bisa. Sekarang ada kerjaan yang bisa dilakukan di rumah saja. Nah, kita enggak keluar, bisa dengan online apa kita bisa jualan sesuatu yang bisa aja di rumah saja. Ya, tapi itu enggak maksimal kerjaannya gitu loh. Ya, kita harus keluar, kadang-kadang kita harus jemput bola, ya kita keluar untuk menjemput bola, menjemput pekerjaan itu, mencari pekerjaan itu. Ya, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Ya, ini luar biasa ya kata Tuhan itu ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, ini perintah ya, perintah kepada kita. Kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, haleluya. Dalam penerapan di kehidupan kita sehari-hari apa sih? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah ini. Ya. Yang pertama yaitu mengatasi kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan ya, ketika kita mengatasi kesulitan, perintah ya, jadi perintah Tuhan itu bangunlah dan berjalanlah ini dapat menjadi motivasi untuk bangkit dan mencari solusi. Ya. Kata-kata bangkit dan berjalanlah itu dapat menjadikan motivasi bagi kita untuk bangkit dan mencari solusi. Yaitu bangkit. Kita bangunlah, jadi kita harus bangkit. Ya, bangkit itu kita tinggalkan segala masalah kita, ya kita tinggalkan kesedihan kita mau bangkit dan mencari solusi apa yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa maju, kita bisa menang. Ya, gitu. Jadi itu arti daripada bangunlah dan jalanlah. Ya. Juga untuk meningkatkan iman, perintah dapat menjadi pengingat untuk meningkatkan iman dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Nah, itu. Ya. Kalau iman kita kuat, iman kita di dalam Yesus, ya, kita menghadapi tantangan itu tidak masalah sudah, kita tidak akan takut. Karena kita punya Yesus yang menyertai kita, mendampingi kita, melindungi kita, memberkati kita. Sehingga dalam usaha kita kerja apapun, di dalam pelayanan, di dalam apapun, engkau pasti bersama Yesus, kita pasti menang. Kita pasti berjaya ya. Gitu loh. Jadi tidak ada keterpurukan, itu tidak ada di dalam kisah anak-anak Tuhan ya. Kita pasti menang bersama Yesus. Nah, itu tergantung kesungguh-sungguhan dari kita untuk kita percaya diri dalam menghadapi tantangan itu. Kok kita bisa mempunyai percaya diri, kok kita bisa berbesar hati? Kita pasti bisa, ya kita pasti bisa. Karena ada Tuhan dan firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Karena itu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya, karena firman Tuhan itu sungguh sangat berarti, sungguh sangat menempa kita ya, untuk kita bisa terus maju, ya, pantang mundur. Ya, terus kita bisa bersama Yesus itu melakukan segala hal untuk di dalam apapun, di dalam pekerjaan, ya kita bisa menang. Ya. Di kisah ini di Yohanes 5 ayat 8 ini dan kisah tentang, ya sebelumnya kalau engkau baca, ada seorang timpang yang dia berada di tepi kolam Bethesda. Ya. Dia mengharapkan pertolongan dari orang lain untuk menorong dia atau mengangkat dia dan menyemplungkan dia ke kolam itu saat kolam itu goncang airnya. Ya.
Jadi siapa yang pertama masuk ke air itu akan sembuh. Dan dia timpang bagaimana dia untuk masuk ke kolam ini kalau dia tidak ada seorang yang membantu dia untuk masuk ke kolam itu gitu. Karena itu waktu Tuhan datang kepada dia, tanyakan kepada dia, maukah engkau sembuh? Kalau engkau ditanya, Tuhan sekarang Tuhan ada di sini, tanya sama engkau, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau ya. Tapi dia yang jawab apa? Bukan mau dia. Tapi dia punya alasan. Tidak ada seorang pun yang menolong aku untuk membawa aku ke dalam air itu. Nah itu. Ya. Kita tidak usah angel-angel mau jawab mau gitu, kok susah ya gitu. Ya muter-muter di sini, ya. Sidoarjo muter Mojokerto, muter Japanan sana balik lagi Sidoarjo. Jawabannya itu muter-muter ya. Kalau mau jawab mau gitu, kalau ditanya, "Kau mau duit?" Mau. Ya, enggak usah lama-lama, enggak usah nanti ya Pak, nanti transfer aja ke rekening saya. Kalau dijawab dikasih apa-apa ya itu kasih uang satu gebok ya mau saja gitu. Nanti apanya itu alasannya itu nanti aja, pokok terima dulu gitu loh. Ya doh. Ya ini. Ya, kalau kita ditanya sama Tuhan ya kita jawab yang tegas ya. Jangan muter-muter jawabannya itu. Nah, dia katakan tidak ada seorang pun yang dorong saya untuk masuk ke sini waktu pertama kali ini air ini goncang. Ya, tapi engkau bersama Yesus tidak usah lama-lama gitu ya. Kalau engkau sakit, serukan pada Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku, sembuhkan aku dengan bilur-bilurmu. Pasti sembuh. Ya, tidak usah muter-muter cari kesembuhan. Langsung aja kita kan punya Tuhan Yesus. Ya, tidak usah melalui ya memang butuh ya kita menghampiri seorang hamba Tuhan untuk kita didoakan supaya kita sembuh. Ya. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan itu baik, berserulah langsung pada Tuhan. Gak usah muter-muter gini. Langsung berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan segera menolong engkau. Tuhan segera mengulurkan tangan yang berlubang paku untuk menolong engkau. Engkau sakit, Tuhan segera jamah engkau dan sembuhkan engkau. Dengan bilur-bilurnya engkau segera sembuh. Ya, anak-anak Tuhan itu kalau sakit itu jangan lama-lama. 1-2 hari aja cukup. Hari ketiga sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Kemarin dulu itu pinggang saya ini sakit segini. Sakit sekali. Waduh, jalan tuh nyeret gini ya. Tapi gimana ini ya? Katanya itu apa nih? Ibu Gembala katakan, wah ini mesti ginjalmu itu bermasalah lagi gitu. Ya mungkin ya, kalau di pinggang itu sakit itu dekat dengan ginjal ya. Ya ini ginjalmu mesti bermasalah lagi. Ayo kontrol dokter. Saya katakan nggak apa-apa kok, ini cuma saya kelelahan dan karena hawa ini panas, saya kebanyakan minum es. Ya. Jadi seolah-olah tubuh ini kaku dan gimana gitu. Kayak kram gitu ya. Terus ya sudah saya katakan dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Ya, jadi hari ketiga saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Hanya perlu diterapi, digosok-gosok ya, dengan obat gosok ya toh. Dan minum obat sudah sembuh, bisa sembuh sudah. Enggak usah, dan akhirnya bukan ginjal saya yang bermasalah ya. Tapi ya karena tidak taat dan kurang roh penguasaan diri ya. Kalau sudah tidak boleh minum es ya tetap minum es, itu namanya dablek ya. Itu bahasa Jermannya itu namanya dablek. Ya. Itulah semua itu karena diri kita sendiri. Kenapa kita kok bisa sakit? Ya, itu karena diri kita sendiri. Ini jamu ini harus dimakan, jamu itu. Jaga mulut. Ya. Jaga mulut, jati, jaga hati, ya. Japi, jaga pikiran, ya. Ya, semua itu dijaga supaya kita hidup itu tertib, hidup itu tenang gitu loh, ya, baik bersama Yesus ya. Nah ini ayat ini singkat, jelas dan padat ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Ini sebuah perintah ya, kita mau mentaati perintah-perintahnya ini. Yang ketiga yaitu mengambil
langkah positif. Bangun dan berjalan dapat menjadi panggilan langkah positif dan konstruktif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini harus menjadi langkah yang positif. Ya. Ini karena perintah Tuhan itu pasti baiklah. Ya. Kalau dia katakan bangunlah dan berjalanlah. Ya. Ayo kita juga turuti. Ya, aku mau semangat. Aku mau bangun. Aku mau semangat. Ya, dalam pekerjaan ini. Ya. Walaupun kerjaan ini sepi, kita harus berangkat kerja. Ya. Saya kan setiap hari harus berangkat ke Porong untuk bekerja. Ya. Saya kadang-kadang hari ini rame enggak ya? Ada orang yang datang enggak itu toko ya? Kadang-kadang kan pertanyaan itu ya, itu yang menyebabkan kita malas untuk berangkat ya. Kadang-kadang bukem juga kadang-kadang ojo berangkat mari Pak. Wow, hujan-hujan gini kok kamu berangkat malah ada orang keluar. Ini kan melemahkan kita ya. Kita sudah mau budal itu ada hambatan aja ya. Percuma kamu berangkat buat apa? Hujan-hujan terus gini berangkat. Ya, itu tapi kewajiban gimana ya? Kadang-kadang di Sidoarjo hujan tapi di Porong enggak hujan. Ya, kadang-kadang di sini enggak hujan, di Porong hujan. Di sini oh enggak hujan kok ayo berangkat. Sampai di Porong hujan, terus lampu mati sekali. Ya. Apakah ada orang yang keluar untuk datang ke tokomu untuk berbelanja? Ya ini suatu pertanyaan besar, gitu. Nah itu, jadi tapi itu kewajiban ya, kita harus melakukannya gitu. Kadang-kadang tubuh ini sudah payah, sudah capek ya, tapi harus bekerja ya. Bekerja, saya tidak kerja, saya nanti tidak bisa makan ya. Karena tidak ada yang memberi makan gitu loh. Jangan jaga orang gitu loh. Ya, kalau engkau tidak kerja, ya, katakan firman Tuhan kalau tidak kerja ya janganlah makan. Ya memang benar ya, kalau tidak kerja janganlah makan gitu. Ya sering memang jemaat-jemaat itu kalau kirim-kirim makanan ke rumah itu sampai satu kulkas penuh itu. Ya, kalau apalagi dari Natalan itu banyak macam makanan itu bagaimana makannya ini ya, satu-satu dimakan itu tidak habis-habis gitu loh. Ya, tapi ya kita jangan menjaga orang untuk makan ya, untuk sesuatu ya. Tapi kita harus melakukan hal yang positif, kita harus bekerja, kita harus karena ada Yesus kita maju kita ya, menjadi kita menjadi semangat ya, gitu loh. Ya walaupun keadaan bagaimanapun sepi, tidak ada penghasilan misalnya yang signifikan, tapi harus dilakukan kerjaan itu. Ya, nanti Tuhan pasti memberkati ya, walaupun sepi, walaupun hujan deras, ada aja pelanggan itu yang datang untuk memberkati kita. Ah, puji Tuhan. Itu doa kita dijawab Tuhan, ya toh. Ya, ujuk-ujuk ada orang yang kita duga ya datang untuk memberkati kita. Nah, ini tadi kalau aku udah buka, aku udah dapat berkat ini. Ya, berkatnya kadang-kadang besar sekali. Waduh, luar biasa ini gitu loh ya. Ini ketika aku udah buka, aku udah dapat berkat ini gitu loh. Nah, itu. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya kita harus melakukannya. Yang sudah kita harus rutinitas kita lakukan gitu loh. Ya. Jadi ya firman Tuhan ini memacu kita ya, menyemangati kita. Bangunlah, angkat hatimu dan berjalanlah. Ya, ini ayo serukan kata-kata ini setiap hari ya. Sehingga menyemangati kita ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Memegang erat janji-janjinya dan makin percaya kepadanya. Ya. Makin percaya setiap hari, makin percaya. Kalau kita diberkati Tuhan, terus kita percaya, ya Tuhan terima kasih Tuhan. Ya. Tapi kalau keadaan sepi, kita diberkati Tuhan, waduh ngersolo kita ya, ngersolo ya. Solo itu untuk bahasa opo Solo. Jadi kita harus terus semangat ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ya, jangan tolak-tolak ke kanan ke kiri cari bantuan. Mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Yesus, tolong aku. Ini kerjaan sepi Tuhan. Tolong berkati aku Tuhan. Ya, sehingga aku bisa dapat berkat dari Engkau Yesus. Gitu. Ya. Kalau kita benar dan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Memegang erat janji-janjinya Tuhan
pasti tidak mengingkari janji-janjinya. Kalau dia sudah memerintahkan engkau melakukan sesuatu, pasti janjinya itu digenapi. Dan dia pasti memenuhi segala yang engkau butuhkan. Ya. Dan makin percaya kepada Kristus. Ya. Makin hari kita makin percaya karena dialah satu-satunya yang melindungi, memberkati kita luar biasa. Ya. Tidak saya perpanjang. Firman Tuhan ini, yaitu setiap hari kita makin percaya kepadanya dan kita mau mendengarkan seruan, ya, perintah daripada Tuhan Yesus, yaitu bangunlah, angkat hatimu dan berjalanlah. Ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saya undang para pemusik-pemuji untuk melanjutkan pelayanan ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu dengan tegas memerintahkan kepada kami, bangunlah, angkat hatimu dan berjalanlah. Kami mau mematuhi, ya Tuhan, perintah-perintah-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga perintah-perintah-Mu ini menyemangati kami untuk kami melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan pekerjaan kami, melanjutkan pelayanan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ya Tuhan Yesus, kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Pastor Henry untuk melakukan perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan kami bagikan kepada seluruh jemaat. Tuhan, kuduskan, tahirkan semua kami, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian. Dan kami memberkati seluruh jemaat yang akan menerima roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Curahkan
Bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini di hadapan kami Engkau sudah mati dan menebus kami, membayar kami dengan harga yang lunas. Biarlah kami semakin lebih lagi Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau dan mengiring Engkau. Terima kasih. Mari saudara, kita akan minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus. Bukankah dengan kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Yesus. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang sanggup membangkitkan kita dari segala keterpurukan. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great, yes, is our God. And all we see, how great is our God.
Kami mau berkata pagi hari ini bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang sanggup memulihkan kami, sehingga kami bangkit dari segala keterpurukan, kami bangkit dari segala ketidakberdayaan kami, dan kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati kembali Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kristiono Sutanto. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, terlebih lagi Tuhan, urapan kuasa daripada Roh Kudus turun, sehingga Engkau membuat hamba-Mu, apapun yang dikerjakan, semua dibuat berhasil dan beruntung. Berkati juga Ibu Gembala, berkati keluarga besar, untuk keluarga Dani yang ada di Australia, beserta dengan istri dan kedua anaknya. Tuhan berkati. Terima kasih, dan kami semua umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, kami yang sudah kembali mengembalikan persembahan buah sulung, ucapan syukur, semua apa yang kami tabur di hadapan-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami umat-Mu akan pulang, dan kami akan menerima janji dalam berkat ibadah. Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami, Engkau Allah yang memberkati air minuman kami, dan Engkau memberkati tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Kami terima semua anugerah kebaikan yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.